Terus. Terus. Cepat ya. Bantuin pakai bajunya kasnya. Jalan nggak? Kamu dulu aja. Ini agak di jarak. Balik itu. Oh iya ya, bentar ya Pak. Yuk. Yuk. Mundur teman-teman, maskernya yang bener ya. Jaga jaraknya Pak ya, Ya. Yuk mundur lagi yuk. Antara satu dengan yang lainnya direnggangkan. Iya Pak. Nanti masuk media, masuk ini kalian semua yang melanggar prokes. Ya begitu benar. Jarak 1,5 meter per orang. Ada yang mundur ya. Tolong banget. Ada yang mundur ya. Komandan. Mana? Punya hazmat lagi nggak? Siapa? Iya Mas. Punya hazmat lagi satu? Kasih suaminya. Ada di mobil. Atau anak-anaknya? Ini pakai aja ya, lah. APD. Kalau kita lo nggak boleh banget deket. Anak-anak nggak mau masuk. APD Pak. APD buat suaminya. Ada. Sama sepatunya ya. Tadi yang di mobil. Tadi APD baju hazmat. Sepatunya pinjam, sepatunya ada nggak? Sepatunya pinjam dong. Nggak ada. Ada. Sepatu. Kalau yang baru nih. Sepatu. Sepatu yang nggak ada. Pakai semua. Ya udah nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nanti kita sempat aja. Ya udah. Oke aja. Itu ada nggak punya? Yang kepala tutup kepala hijau. Kalau ada tutup kepala hijau. Nah itu buat kepalanya ya. Ayo, Bung, langsung dipakai aja Bung jadi. Oh, ada lagi nggak asmatnya? Ini rusak. Jangan dimasukin dulu Mas ya, tunggu suaminya dulu ya. Pak, komandan, Pak. Rokoknya Dan, sorry Dan. Maaf Dan, mohon maaf nih Dan, rokoknya lepas Dan. Udah. Lupa.
Thank you, Dan. Tadi sup. Siap. Berapa? Keluarga berjarak, ayo berjarak keluarga. Dulu ya, Mas. Pasti banyak mereka. Ini tadi kan dia. Ambulannya bisa out gitu. Anda bisa out ke ambulan. Ini. Cakra. Hidup. Maklal. Ambulannya ke sana. Makasih. Nah, keluarga bisa di sini di bawah tenda. Keluarga bisa di sini. Jangan mendekat ke sini di bawah tenda aja. Ya, Pak Ustadz di sini, Pak Ustadz. Kursi-kursinya harus di bawah tenda. Ada. Ya, Bu, silakan, Bu. Nah, Pak Ustadz di tengah tolong dipimpin, dituntun kalau ada doa-doa ya, Ustadz. Sebelum masuk dia. Ya, stop di situ aja, Pak Ustadz. Allah mencintainya, sangat mencintainya sebagai seorang yang muslimah yang taat. Sehingga pada tanggal 2 Maret 2021 almarhumah diminta untuk datang ke rumahnya menemani ayahanda tercinta yang sudah lebih dahulu. Dan insya Allah kita yakin semuanya ketika meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menempatkan di tempat yang terbaik dan menikmati Tuhan dan kita. Karena itu kami persilakan guru kami Ustaz Tarik untuk menyampaikan doanya. Semoga almarhumah sekali lagi min ahlil khairah, wajibat lahul jannah, berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kiram Ustaz Tarik falyatafaddal mashkuran. Bacakan suratul Fatihah. Membacaan suratul Fatihah insyaallah Allah Subhanahu wa taala lancarkan amal-amal. Allah terima amal ibadahnya. Allah lapangkan kursi. Allah jadikan keluarga yang Al-Fatihah.
Duduk dekat nggak? Ini masih takut. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فهم لا يبصرون مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهد القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما
وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Akan sambil dulu dikabulkan bunga, kita sama-sama baca Asmaul Husna insyaallah diampuni dosa-dosa dan dirahmati hajat Nabi Allah. Al-Fatihah. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عديد يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعال يا بر يا تواب يا منعم يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا
إلا الله المعبود في كل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله المعروف بالإحسان، لا إله إلا الله كل يوم هو في شان، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا كريم الإحسان. كم لك علينا من إحسانك الكريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفر، اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Yasin dan juga rangkaian acara-acara dari mulai awal kita menyaksikan saudara kita, teman kita, sahabat kita, anak kita dan anak tentunya dan suami semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas amal baik kita yang telah mengantarkan almarhumah ke tempat peristirahatan yang baik. Insyaallah kita menyaksikan yang hadir di sini adalah menyaksikan almarhumah orang-orang baik yang wajib mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insyaallah amal solehnya yang ditanam selama hidup di dunia akan menemani perjalanan almarhumah di alam barzakh-nya. Dan kita yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan hambanya ketika melakukan perbuatan kebaikan di dunia, tentunya akan mendapatkan balasan di akhirat. Al jazaa'u ihsan illa ihsan. Perbuatan kebaikan pasti ada balasan kebaikannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama sebelum diakhiri dengan doa oleh Syekh Ahmad Syekh Fikri Tariq, barangkali dari keluarga terutama Mas Budi untuk menyampaikan sesuatu yang bisa berkaitan dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sahabat, juga dari kawan-kawan dan sudah banyak membantu. Juga yang ada disebutkan juga dokter-dokter, perawat yang bekerja di rumah sakit selama hampir 2 hari ini, para istri saya. Istri saya Nabian almarhumah Rina Mustikana Gunawan berpulang pada 2 Maret kemarin pukul 19.04. Jadi pukul 7 malam lewat 4 menit. Dan setelah menunaikan ibadah salat maghrib, saya, putra saya Asyam dan putri saya yang hadir hari ini itu menyaksikan secara langsung kepulangan daripada Rina Gunawan, sahabat, teman, kerabat kita. Saya membimbing beliau sampai akhir hayatnya. Juga disaksikan oleh kedua putra putri saya. Saya ingin menyatakan sebagai seorang suami, saya ikhlas, saya ridho demi Allah. Allah sebagai saksi, apa yang kau lakukan selama ini baik. Kau sudah menjalankan tugasmu sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu maupun anak selama ini. Aku sebagai saksi. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Engkau telah mengirimkan istri yang baik, tentu berterima kasih. Ibu yang baik untuk anak-anakku, anak yang sangat sayang pada orang tua dan keluarganya dan pada para teman-temannya. Terima kasih. Juga terima kasih sudah hadir di sini untuk menyaksikan almarhumah, penguburan almarhumah. Husnul khotimah. Husnul khotimah.
Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Teddy yang telah menyampaikan amanatnya untuk kita semua sebagai keluarga dari almarhum istri tercintanya. Dan dari sama-sama kita mendoakan lagi yang insya Allah akan disampaikan oleh Syekh Fikri Tlaib, guru kami, untuk mendoakan ayahanda tercinta Bapak Gita Ruhun yang sudah ada di sini. Tentunya juga putrinya yang tercinta ada di sekitarnya. Kita doakan semuanya adalah orang-orang baik. Falyatafadhal mashkuran Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li hajjah Lina Gunawan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. اللهم ضاعف لها الحسنات وكفر عنها السيئات وأدخلها الجنات مع الآباء والأمهات. Ya Allah, kami keluarga dan sahabatnya sangat sayang kepada beliau. Tapi engkau pastinya lebih sayang kepadanya. Ya Allah, kami mohon kepadamu Tuhan yang Maha Agung, yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih. Ampuni dosa-dosanya. Terima amal salehnya. Ya Allah, luaskan kuburnya, jadikan kuburnya taman surga baginya, dan bangkitkan kelak di yaumul qiyamah bersama hamba-hambamu yang saleh di barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surgamu yang maha indah. Ya Allah, sebelumnya telah kembali ke rahmatmu orang tua beliau, ayahanda beliau yaitu Bapak Haji Gunawan, dan juga kedua saudara laki-laki. Ampunilah dan rahmati juga beliau-beliau ya Allah. Gabungkanlah beliau-beliau bersama Hajah Lina Gunawan dalam kasih sayang-Mu ya Allah. Dan ibunya yang masih hidup, berikanlah penjagaanmu dan perlindunganmu. Karuniakan untuk Mama Hajah Lina kesehatan, keberkahan dalam umur, itaatillah wa rasulih. Dan kepada suami yang beliau tinggalkan yaitu Mas Haji Teddy dan keluarga, jadikan orang-orang beriman bertakwa padamu, yang bisa melanjutkan kebaikan Hajah Lina Gunawan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan rahmatilah kami, dan jadikanlah kuburan ini semua adalah raudhah min riyadil jannah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dan angkatlah segala musibah yang sedang terjadi di negara kami ya Rabb. Amin ya Allah. Terutama wabah ini ya Rabb, angkatlah ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit. Jauhkan kami dari keburukan dan jauhkan kami dari mara bahaya. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, istajib da'wana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Amin. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita bersaksi bahwa Hajah Rina Gunawan orang baik. Khair. Setahu kita beliau orang banyak beramal. Ada beberapa masjid sudah beliau renov juga waktu masih hidupnya. Dan juga banyak beliau menyantuni anak yatim, fakir miskin. Dan juga beliau banyak sekali menanggung beban beberapa orang. Insya Allah saksikanlah beliau orang baik. Khair. Beliau orang baik. Khair. Min ahlil khair. Khair. Min ahlil khair. Khair. Min ahlil khair. Khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih guru kami Syekh Fikri yang telah menyampaikan doanya, suratul yasinnya dan lain sebagainya. Semoga kita semua hadir di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk almarhumah Ibu Hajah Rina Gunawan. Dan kepada Bapak mudah-mudahan sehat selalu, Kang Peggy serta putra putrinya juga selalu sehat diberikan perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dari saya cukup sekian. Tidak ada lagi tambahan. Kita tutup dan setelah ini akan merapikan namanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Indri, Ari. Kamu nama gue bisa nganterin barang doang, Bapak. Lihat tangan gue yang atas. Apa udah? Orang lagi berduka mas saya ditawar. Oh. Orang masih berduka mas saya ditawar. Dimas. Kameranya jangan maju ya. Maaf. Sorry. Maaf. Ayo agak merayu. Oke. Abang yuk. Agak merayu. Abang yuk. Posisi saya jaga jarak juga. Jaga jarak. Kalau nggak jaga jarak, mulai. Jaga jarak. Coba jaga jarak. Bentar, gue Halo, foto. Hadi mundur dikit boleh, Hadi. udah mundur guys. Ya. Tolong pegangin dulu. Hadi balik ke kanan dikit. Nah, ya.
Bang, helm bang. Dari pundaknya bang. Pundaknya. Keren kering. Rip agak dulu. Salahnya Rip. Simpen mana? Tapi wasito dulu. Naik kiri naik aman. Nggak apa-apa. Saya kan temannya panas-panasan. Aman dong. Ya. Panasan tadi. Ya, Udah. Ayo, udah. Iya, kalian berjemur ya. Bareng-bareng ya. Ya. Ayo. Mas Didi sebelumnya sedikit ceritanya sekali lagi. Mas Didi almarhum sudah petang di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin ada yang mau disampaikan nanti kita ini sangat proses sekali ya tadi. Ya. Kronologis mungkin dari almarhum proses beliau dibawa ke ICU sampai akhirnya semalam. Ya, jadi dimulai memang ada kegiatan yang cukup padat. Jadi beliau juga udah kecapean beberapa kali mengurusi acara. Puncaknya pada saat istirahat justru itu selesai acara yang terakhir kalau nggak salah, itu nggak tahu terpaparnya di mana. Jadi sekaligus ada beberapa orang, tapi yang 4 alhamdulillah sudah selesai ya. Man dan orang-orang jawatnya kantornya, jadi yang lain itu sudah alhamdulillah kemarin dulu sudah sembuh semua, sudah alhamdulillah. Karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan ya, jadi ada sinus ya, jadi ada sesak nafas, kena asma juga gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini ya cukup berat buat beliau gitu. Cukup berat buat beliau sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga masih awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu. Artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri. Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke kontaminasi Purwok. Tapi waktu saat terakhir memang masih kondisinya sudah sedikit membaik atau masih seperti apa? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain. Ketika di rumah, sebelum dibawa ke rumah sakit, Teh Rina tuh sempat ngeluhnya apa sih Mas? Mungkin ada yang tadi sesak napas kah atau ya kecapean ya, kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya, karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan gitu. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Mas Teddy, terakhir mungkin ada percakapan atau apa yang dibisikin Mas Teddy ke almarhum ketika mungkin di ruang apa, memang nggak bisa ketemu apa sama sekali? Ya, gimana Mas karena Teddy? dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa ketemu.
kita tetap berkomunikasi awalnya sampai pemasangan ventilator gitu ya 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp ya, ada voice call atau video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Jadi yang diperlukan adalah seorang pasien bisa istirahat. Jadi saya sangat perlu sekali melihat dia tuh istirahat. Sementara ya pekerjaannya udah terlalu banyak. Sementara dia juga harus ngurusin penyakitnya gitu. Sehingga ini yang membuat mungkin beliau stres gitu ya, capek. Mas Teddy, ada mungkin pekerjaan yang tadi yang harus dikerjakan Teh Rina yang belum selesai ataupun memang sudah selesai semua, seperti apa pertanggungjawaban Teh Rina? Mungkin ada pekerjaan catering, pekerjaan wedding yang ya karena sebagai jasa wedding organizer pasti apa yang sudah dijalankan atau sudah tanda tangan kontrak ya pasti akan terus dijalankan sambil menunggu ke depannya bagaimana siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengambil alih kepemimpinan Dina Gunawan Wedding Organizer sementara waktu. Mas, suasana pemakaman full prokes ini gimana sih? Ya, memang ini sudah kewajiban ya, karena kita kan nggak ada yang tahu gitu ketika keluar dari ruangan ICU seperti apa. Jadi saat sekarang adalah jangan pernah kita berspekulasi juga. Ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan, ya. Prosedur kesehatan itu penting kita jaga. Mas Teddy, sebelum almarhum mungkin ada sesuatu yang atau harapan yang ingin disampaikan? ada yang perlu disampaikan mungkin Mas sebelumnya? Saya rasa ya ada hal beberapa bulan belakangan dia suka bercanda, pokoknya Bunda mau menyaksikan Dedek sama kakak menikah gitu. Ya dia pengen nyaksin dulu gitu, anak-anaknya bisa menikah. Terus baru deh habis itu Bunda mau pulang gitu. Tapi mau nyaksin dulu. Tapi ya itu mungkin sekedar gurau. Itu kapan Mas? Tepatnya Itu gurauan itu? Sebelum sakit ya. Gitu. Tapi pada saat sakit ya terakhir yang saya lihat, saya sempat video call sekitar 5 detik 10 detik itu ya cuman belum pemasangan ventilator aja, jadi dada-dada pada saya. Daya. Dan alhamdulillah meskipun sakit masih tetap bisa support saya sama Asante gitu ya, sama berjuang gitu. Iya. Almarhum itu masih bisa support orang, sosok almarhum boleh kayak sayang gitu sama semua orang. Iya karena memang kerjanya seperti itu gitu ya. Jadi memang ngurusin orang gitu, apalagi dia sama Asante juga dekat gitu, sama Sanang semua. Jadi ya pasti dia akan care sekali sama siapapun juga, dia nggak pernah tebang pilih siapapun gitu. Ya alhamdulillah bahwa di saat-saat terakhirnya sekitar 30 sampai 40 menit saya dan anak-anak sempat ya menalkin beliau gitu loh. Jadi membimbing terus menerus tanpa henti selama 30 menit. Itu dekat sama ketika membimbing pada saat itu sendiri berdekatan atau gimana Mas? Ya jadi video call ya. Karena kan nggak bisa masuk semua di ICU gitu, dan kami juga ada di rumah gitu, jadi nggak ada yang bisa datang ke ICU. Pemakaman kan ini digabung sama ya. almarhum, apakah memang permintaan atau? Ya kebetulan karena ada salah satu istilahnya karena usia makamnya almarhum bapaknya Rina ini sudah 5 tahun gitu loh. Jadi boleh ditumpuk gitu loh. Karena satu juga supaya dekat gitu. Supaya dekat, dan juga orang tua kan mama Rina tinggal satu-satunya gitu. Jadi lebih mudah lah untuk beliau mengunjungi, dan kami juga bisa lebih mudah mengunjungi. Memang ada permintaan sebelumnya dari almarhum apa Oh enggak, keluarga saja? dari keluarga aja. Ada kesulitan nggak sih untuk minta izin mengubur di sini tanah kutip kan? Maaf sebelumnya ini positif gitu ya, apa terpapar gitu. Nggak tahu kita ya. Ada kesulitan nggak untuk mau minta izin makam di sini gitu? Biasanya kan kalau udah ada pemakaman sendiri gitu. Semua melalui prosedur gitu loh. Mungkin kalau makam baru mungkin nggak bisa ya. Jadi semua pakai prosedurnya. Jadi boleh asal ikutin semua prosedur dan izin dari pemerintah ya, pemerintah yang terkait. Mas, anak-anak sendiri gimana Mas ketika melihat?
dosis kayak gini mama? Ya mereka sedih, merasa kehilangan gitu ya, karena sama sekali nggak siap. Selama 2 minggu kan dia nggak ketemu sama ibunya, jadi cukup shock untuk anak-anak. Mas Didi sendiri sebenarnya terlihat kuat nih Mas, seperti apa sih? Mungkin masih ada penguatan dari saudara Mas Didi sendiri, mungkin dari anak-anak. Jadi 3 hari ini selama masuk ke ICU itu intensitas yang berkomunikasi dengan dokter maupun suster tuh saya sendiri. Jadi tidak ada orang lain gitu. Jadi air mata saya udah cukup banyak keluar, dan untuk menahan semuanya ya, saya nggak mau di saat-saat terakhir saya mengantarkan jenazah almarhumah justru saya nggak kuat gitu. Justru saya sudah selesai sebenarnya gitu. Saya cuma tinggal semangati, bimbing anak-anak aja. Mas, mungkin terakhir almarhum Rina sendiri sosok seperti apa sih kalau di mata Dan anak-anak? Ya seperti yang saya sampaikan, bahwa saya berani bersaksi gitu, bahwa saya itu, bahwa istri saya orang yang baik ya, istri ya, dia menjalankan tugas sebagai istri sangat baik, menjalankan tugasnya sebagai ibu sangat baik, sebagai anak, sebagai kakak itu sangat baik, dan saya berani bersaksi dan saya ridho, saya ikhlas, saya tidak meragukan sedikit pun. Saya belum ngomong seperti beliau. Saya sebagai saksi. Yuk. Oke. Ya, saya masyarakat dan penggemar. Ya, saya suami ya dari Rina Mustikana Gunawan. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas doa yang dilantunkan oleh kawan-kawan, saudara-saudara, teman-teman, semua kerabat di seluruh Indonesia maupun di mana kalian berada. Terima kasih atas doanya selama ini yang selalu mensupport kami keluarga. Terima kasih, dan semoga Allah memberikan balasan yang berlimpah dan Allah angkat semua penyakit yang ada. Ya. Amin. Terima kasih semuanya. Balik kanan ya.